Persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita membacakan Aradhana Dhammadesana kepada petugas, dipersilakan. What is your name? What is your name? Tanti. Tanti again. Yes, sorry. Bapak Ibu serta para hadirin, marilah kita membacakan Aradhana Dhammadesana yang terdapat di halaman 35. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Andiwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetudana Anuka Pimang Panjang. You may start, Ajahn. You may start the Dhamma talk. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So Sunday the 18th of February 2024, we're still in the New Year period, so we can begin by wishing everybody Happy New Year. Baik, kita hari ini berkumpul di tanggal 18 Februari 2024, masih dalam suasana tahun baru. Jadi Ajahn ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi semuanya. If anybody gets bored or doesn't understand what's being said or just wants to go out, then feel free. Don't feel you are trapped here. Jadi kalau ada yang merasa bosen gitu ya mendengarkan hari ini, ada yang merasa kurang tertarik, boleh silakan meninggalkan tempat. Jangan merasa kayak terkungkung di sini ya, terperangkap. If we can, we have these little talisman that we hold very close, and we don't feel very safe unless we know exactly where they are. But for now, if you can just put them away. Jadi kalau misalnya kita punya semacam kayak ada talisman atau semacam jimat gitu ya, yang kita rasa kalau kita nggak memegang dengan erat, kita merasa tidak aman. Maka untuk saat ini talisman tersebut atau seperti jimat tersebut itu boleh diletakkan dulu, disingkirkan dulu. I realize you think, well, I can listen to this talk again on YouTube, and really I just want to record myself being here. But for now, please turn off, turn down, or put away those little talisman that you feel so worried about if you don't know exactly where they are.
Ya, mungkin Anda tahu ya, percakapan ini atau ceramah ini akan direkam di YouTube gitu ya. Jadi ada juga Anda bisa temukan ceramah-ceramah ajan di internet gitu ya. Untuk saat ini, talisman atau jimat yang Anda pegang itu, yang ketika jimat kecil yang Anda pegang, yang Anda merasa kalau nggak dipegang nih kayaknya ada yang kurang nih. Nah itu ditaruh dulu gitu ya. I will stop talking if I see mobile phones. Jadi ajan itu akan berhenti ceramah kalau masih ada yang megang handphone. Ya, jadi jimatnya itu handphone maksudnya. So what makes a happy new year? Jadi apa yang membuat sebuah tahun itu sebuah tahun yang membahagiakan atau happy? And how does a happy new year translate into your life? Jadi bagaimana tahun baru itu atau selamat atau juga happy new year itu ditranslate atau juga diterjemahkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, tahun yang bahagia itu? Is there a way to? Are you expecting the new year to make you happy, or somebody to make you happy this new year, this coming year? Apakah Anda mengharapkan tahun yang baru ini membawakan Anda kebahagiaan atau mengharapkan orang lain yang membawakan kebahagiaan ke dalam kehidupan Anda? Or are you going to practice being happy whatever happens? Atau Anda mempraktekkan atau juga berlatih menjadi bahagia apapun yang terjadi? And what does happiness really mean? Apa arti sebenarnya dari kebahagiaan? There's a book that you might have heard of called Buddha Dhamma. It's by a monk called Prapayuto. Anda mungkin pernah mendengar ada satu buku ini namanya Buddha Dhamma dari Venerable atau Bante Brahma Yuto. And chapter 11 is about 100 pages long, and it just deals with happiness. Jadi di chapter 11 itu atau di bab 11 itu dijelaskan apa itu kebahagiaan, bagaimana itu kebahagiaan. Because Buddhism he describes as a way of happiness. Karena ajaran Buddha itu dijelaskan bahwa diterangkan itu adalah ajaran yang penuh kebahagiaan. So I won't try to follow that. I'm not skilled enough to really go through. I think it's about 30 different types of happiness that he describes. Jadi ada di buku itu dijelaskan ada 30 jenis kebahagiaan. Jadi Ajan tidak akan membahasnya secara menyeluruh karena itu terlalu banyak ya. And I do recommend the book. It's available online, of course. You can have it in your phones. Tapi tentu Ajan sangat menyarankan bagi Anda kalau bisa punya kesempatan untuk membacanya silakan dibaca. Dan mungkin tersedia juga secara online, jadi bisa Anda unduh di handphone Anda. And even if you have automatic translation, it will translate it automatically into Bahasa or into Hindi, if you like, or into Chinese script. Jadi Anda mungkin juga dapat melihat di situ nanti ada fitur-fitur yang dapat menerjemahkan secara otomatis, mungkin menerjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Hindi, atau juga mungkin dalam bahasa Mandarin. So, but what I would like to, the highest happiness is of course a happiness independent of conditions, which is why I started with the idea that to be happy regardless of what happens would be a really happy new year. Jadi hari ini Ajan ingin menjelaskan apa itu sebenarnya arti dari kebahagiaan. Jadi apa arti dari sesungguhnya Happy New Year atau tahun yang bahagia itu? And what really is happiness? I mean, there is basic physical happiness. Apakah itu kebahagiaan? Tentunya kebahagiaan itu ada kebahagiaan yang paling mendasar, kebahagiaan yang bersifat fisik atau jasmani. And then there's gaining something or getting something which makes you happy. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, mungkin Anda merasa bahagia di sana. Or getting rid of something that you don't like, which makes you happy. Ketika Anda juga menyingkirkan hal-hal yang tidak Anda sukai, mungkin hal itu tersebut juga akan membawakan kebahagiaan bagi Anda.
But that sort of happiness is conditioned, isn't it? It's depending on whether you get something or get rid of something, or if you're healthy, or if you're wealthy, or if you've got what you want. Tentu kebahagiaan semacam ini adalah kebahagiaan yang memiliki suatu kondisi atau prasyarat gitu. Ketika Anda berhasil mendapatkan atau menyingkirkan sesuatu yang tidak Anda sukai, ketika Anda sehat, ketika Anda memiliki kekayaan, ini adalah sesuatu kebahagiaan yang memiliki prasyarat atau memiliki kondisi. Or if your team wins, or if your business succeeds, or if something happens that you feel happy about. Ketika tim Anda yang Anda dukung menang, ketika bisnis Anda juga sukses, maka Anda merasa bahagia di sana. But a happiness that is present and experienced in whatever conditions one finds oneself. Now that's a precious happiness. Ketika Anda dapat menjadi bahagia, ini yang kebahagiaan sesungguhnya ketika Anda dapat menjadi bahagia dalam kondisi apapun, dalam pengalaman apapun, itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang berharga atau yang sebenarnya. So I'd like to go through something that I think many of you are familiar with, because I heard it a little bit in the songs that have just come by. I quite like your songs. Tadi Bante mendengar ya, ada lagu yang dinyanyikan, ada hal-hal yang Bante cukup sukai dari lagu tersebut. So it's the expression that is automatic from a heart free from ignorance, free from a sense of neediness, and free from a sense of inadequacy or unable to cope. Ini adalah suatu ekspresi otomatis ketika kita terbebas dari ketidaktahuan, terbebas dari banyak rasa keinginan, terbebas dari rasa kekurangan, terbebas dari rasa yang tidak bisa menerima kenyataan. There's a description of this heart and how it behaves, which describes how the heart of an enlightened beings live in spreading metta, karuna, mudita, and upekkha through all the realms. Ada satu deskripsi atau juga penjelasan tentang bagaimana batin atau juga hati itu bertindak gitu. Jadi kalau untuk orang-orang atau juga makhluk yang sudah tercerahkan, hati mereka itu akan berdiam di satu keadaan di mana mereka akan terus-menerus menyebarkan metta, karuna, mudita, dan upekkha ke seluruh alam semesta. It's a description of something that is automatic. Jadi ini adalah suatu hal atau deskripsi ini bersifatnya otomatis atau juga berlangsung secara tanpa dikomando. A heart free from ignorance lives in the Brahma Viharas. Hati atau batin tadi yang terbebas dari ketidaktahuan itu berdiam di dalam Brahma Wihara. You like to have a good location in which to have your house, your dwelling place. Location. What is the best location for your house? Tentu ketika Anda membangun rumah atau juga ingin mencari rumah, Anda mencari lokasi yang terbaik gitu ya. Jadi rumah Anda itu Anda ingin mencari lokasi yang paling baik, paling tepat. And the locations that of course you would like to live in are the location that are the dwelling places of the gods. Tentu kalau Anda mencari lokasi, Anda ingin mencari kediaman atau juga lokasi yang didiami oleh para dewata. Yeah, the dwelling places of Brahma. Kediaman dari para Brahma. And so it's good to have an idea of what these dwelling places are like. Tentu sangat baik apabila kita bisa mengetahui seperti apa sih tempat berdiam ini yang baik.
And the description that is given is about metta. If metta is developed and there's no further insight, metta is the sense of not pushing anything away. Jadi ingin Ajan jelaskan itu deskripsinya atau penjelasannya, salah satunya yang pertama tadi adalah tentang meta. Meta yang dibangun atau juga di-develop dari batin kita ini. Jadi meta ini adalah satu keadaan di mana kita tidak menolak segala sesuatunya. An acceptance with a heart of radiance. And so the birth of a heart that has developed metta without any further insight is the birth is in the realm of radiance, infinite radiance. Ketika kita sudah menerima segala hal yang datang itu, maka kita membangun suatu atau juga meningkatkan suatu keadaan di mana kita akan terlahir dalam kondisi yang cemerlang, ya, radiance yang penuh dengan cahaya cemerlang. It's attractive. It's a sense of the sense of metta when one experiences it is a sense of I like that. Ketika Anda membangun atau juga mengembangkan meta tersebut, maka yang terjadi adalah suatu hal yang menjadi hal daya tarik gitu ya. Daya tarik dari meta itu adalah maka orang-orang akan melihatnya, oh saya menyukai hal ini. The sense of I am totally accepted for however I am totally loved. Jadi ada perasaan di mana saya benar-benar merasa diterima, saya benar-benar merasa dicintai. That's why it's described as how a mother feels towards a child. Oleh karena itu banyak dijelaskan meta ini seperti layaknya seorang ibu yang mencintai anaknya. Because if a mother did not experience that to some degree, they wouldn't look after it. Karena ketika seorang ibu tidak memiliki rasa ini, maka dia tidak akan menjaga anak-anaknya dengan baik. Because actually, a little baby, when it's first born, in itself is actually quite a lot of trouble. Ketika bayi itu atau anak itu baru terlahir, tentunya anak itu sangat tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, jadi membawa cukup banyak masalah. But what it experiences from its mother is a sense of I'm okay, I'm safe. Ketika bertemu dengan ibunya, maka bayi itu akan merasa saya tidak apa-apa, saya merasa aman. And I'm not going to be harmed. Saya tidak akan tersakiti. And this is the experience of metta. Inilah pengalaman dari metta. Now, the being in the universe that most deserves your metta, and this is in the suttas, is of course the being that you live with 24 hours a day. Salah satu makhluk yang pantas untuk kita kembangkan meta ini atau kita berikan meta ini adalah makhluk yang bersama dengan diri Anda 24 jam sehari, setiap harinya. And that's the one that you often forget. Inilah yang terkadang kita lupakan. You think, well, I should spread metta to all beings, but you forget the one that you live with all the time. Anda senantiasa berpikir, oh saya harus memancarkan meta kepada semua makhluk. Namun Anda melupakan makhluk yang selalu bersama dengan Anda setiap hari. How often do you think, oh, I don't like myself, I don't like the way that this looks, I don't like the way that I behave there, I don't like this, don't like that. Berapa kali Anda merasakan, oh saya tidak suka diri saya tidak suka penampilan saya tidak suka kelakuan saya. When you look in the mirror, or when you try to assess how you are. Ketika Anda berkaca, Anda melihat kekurangan-kekurangan yang Anda miliki. So metta is like this. So it's the natural expression of a heart free from ignorance. Meta adalah suatu ungkapan yang alami dari hati atau batin yang terbebas dari ketidaktahuan. It's automatic. Hal ini bersifat otomatis. Okay. So it's helpful to know that that's a dwelling place of the gods. Hal ini sangat membantu ketika Anda tahu bahwa ini adalah tempat kediaman para dewata. So it's
one of the best locations in town. Jadi inilah salah satu lokasi terbaik di kota. Yeah. So, and where do you want to live if you want to be happy all the time? Ketika Anda tinggal atau ketika Anda hidup, Anda tentunya ingin bahagia, senantiasa bahagia. So that's what I would encourage you to consider, to reflect on. And this is where you can live. Inilah yang ingin ajak kita semua merenungkan, kita merefleksikan. Inilah tempat yang terbaik yang bisa kita tinggali. Because nobody deserves the metta more in the whole universe than you yourself. Tidak ada orang lain yang berhak mendapatkan metta lebih besar daripada diri Anda sendiri masing-masing. Now, it's not indulgence. We'll get to that with the next one. Tentu ini bukan bersifat yang untuk diri kita sendiri, itu untuk bersenang-senang dengan diri kita sendiri, bukan seperti itu. Because the next one is karuna. Yang berikutnya itu adalah karuna. And the rebirth, if karuna is developed and there's no further insight, is in the realm of infinite space. Ketika karuna ini dikembangkan, maka dalam tumbuh lahir atau kelahiran berikutnya itu, maka akan Anda muncul akan di dunia atau juga di alam yang tidak terbatas. And karuna is about, it works if it relieves suffering. Cara bekerjanya karuna ini adalah ketika Anda sedang berusaha untuk membebaskan diri atau juga membebaskan yang lain dari penderitaan. Now and in the future. Sekarang dan di masa yang akan datang. You know, the Buddha was the supreme, the Lord Buddha Siddhartha Gautama was the supreme expression of karuna. Buddha Siddhartha Gautama itu adalah contoh terbaik, contoh paling utama dari adanya karuna. How did he make space that beings could suffer less now and in the future? Bagaimana caranya beliau itu dapat membantu untuk mengajarkan pembebasan bagi makhluk-makhluk yang menderita di saat ini maupun di masa yang akan datang? We think about space as just maybe, 3 dimensions. Ketika kita membicarakan ruang, ini ruang ya, mungkin yang kita pikirkan adalah ruang yang berbentuknya 3 dimensi. Or the space, where 3 dimensions exist in. Atau juga ruang atau juga tempat di mana space yang 3 dimensi ini berada. Yeah. But also space is about structure. Namun harus diingat juga bahwa space atau ruangan ini adalah seperti sebuah struktur. And there are structures of thought and there are structures of behavior. Jadi adanya struktur pikiran atau juga batin dan juga struktur perbuatan atau tingkah laku. Yeah. The tools with which you think and explain and think about things are structures. They're conventions. Jadi alat yang Anda gunakan ketika Anda sedang berpikir atau berlogika itu adalah juga bentuk atau contoh dari struktur. And there's also structures of behavior. You behave like this, you go like this, you go like that. Ada juga struktur itu di dalam perbuatan atau struktur dalam perbuatan ketika Anda berbuat seperti ini atau bertingkah laku seperti itu. And what the Buddha taught was the Dhamma Vinaya. Buddha telah mengajarkan kita tentang Dhamma Vinaya. The Dhamma Vinaya is the way to think about things, how to consider things, how to reflect about one's life. Jadi Dhamma Vinaya itu adalah yang diajarkan oleh Buddha bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mempertimbangkan segala sesuatu, bagaimana cara kita bertingkah laku. And the Vinaya is how to behave in society and with the people around you. Jadi Vinaya itu adalah bagaimana tata cara Anda melakukan berbuat gitu ya kepada lingkungan Anda, kepada juga sekitar Anda. You know, the basic structure in terms of behavior for human behavior, which allows human behavior to exist at all, is of course the 5 precepts. Landasan paling dasar bagaimana caranya itu manusia dapat bertingkah laku itu dengan ada landasannya atau tata caranya itu adalah dengan adanya 5 sila. Now that allows beings to suffer less now and in the future.
Dengan menjalankan hal ini, maka akan manusia atau juga makhluk-makhluk itu dapat mengurangi penderitaan mereka di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. And actually, a lot of people, most of the time, don't even know it, but they keep the 5 precepts. Mungkin banyak juga manusia yang kurang mengerti gitu ya, namun di sepanjang kehidupannya mungkin sebagian besar dia menjalankan 5 sila dengan baik. When you think somebody's not keeping the 5 precepts, you're very careful around them because you think that they might hurt you or they might hurt themselves. Ketika Anda berada bersama orang yang tidak menjaga tingkah lakunya atau menjaga 5 sila itu, maka Anda menjadi waspada. Anda waspada, Anda takut apabila orang tersebut akan menyakiti diri Anda atau menyakiti dirinya sendiri juga. They're not living within a structure that you can really trust to suffer less now and in the future. Mereka tidak berada di sebuah struktur yang akan membawa mereka mengurangi penderitaan mereka di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Okay? And when people's opinions and views and ways of thinking and ways of viewing the world are not in accordance with Dhamma, then they're a bit dangerous. Ketika ada orang yang mempunyai satu pemikiran, suatu cara pandang dan juga cara berpikir yang tidak sesuai dengan Dhamma, maka mereka akan membawa mara bahaya. No, it's the sense of you can't really be sure how you're going to relate to somebody whose views and opinions and ways of speaking and ways of thinking are not in accordance with Dhamma. Anda mungkin tidak bisa berelasi atau juga berhubungan dengan baik kepada orang-orang dengan pemikiran atau juga dengan cara pandang atau juga dengan cara berkata-kata yang tidak sesuai dengan Dhamma. That's why it's helpful, because again, the person you most live with to actually start to have compassion for this being so you can trust this being and learn about the Dhamma so that you can know, well, these sorts of thoughts are going to be something that I know is okay now, it's not going to lead to suffering now. Oleh sebab itu, mari kita melihat bersama-sama kepada individu atau juga orang yang senantiasa bersama kita itu, diri kita sendiri itu dengan penuh cinta kasih. Kepada diri ini kita menjaga diri kita agar sesuai dengan Dhamma sehingga kita tidak menderita di masa yang sekarang. And human beings throughout history have always thought this is not going to lead to suffering now and in the future. Dan kita juga hendaknya merenungkan bahwa semua makhluk hidup atau juga manusia dari masa sejarah yang panjang itu sampai sekarang, perilaku itu tidak akan membawa kita kepada penderitaan. This is something that's beautiful and encouraging one to have a look at. Hal ini adalah sesuatu yang sangat indah dan juga mendukung kita agar dapat melakukan sesuatunya itu dengan baik. It's something that leads to a sense of relief. Inside and out. Jadi ketika kita melakukan hal ini, maka ini akan membawa suatu perasaan yang sangat lega. Saya lega sekali, saya senang sekali. Jadi bisa bernafas dengan lega. And you know that every human being can realize this for themselves. Anda juga mengetahui bahwa setiap manusia itu bisa menjalankan hal ini bagi diri mereka sendiri. This is the description of the Dhamma. You probably have heard Svagato Bhagavata Dhammo, Sanditiko Akariko Basiko Opanayiko Pachatam Veditapo Vinyuhi. Ini adalah yang dapat Anda dengarkan tadi dari deskripsi atau juga dari Dhamma tadi yang Bhagavato, Dhammo dan seterusnya itu yang ada di perenungan terhadap Dhamma. So knowing this is a structure that you can keep yourself within, and you know that the relationship to Dhamma, to the noble relationship to Dhamma, is to understand dukkha. Ketika Anda sedang menjalani atau juga Anda sudah mengetahui adanya struktur ini, maka Anda dapat menjaga hubungan yang baik terhadap pengertian yang benar terhadap Dhamma. To not
make extra dukkha for yourself or others, to abandon the causes of extra dukkha. Anda tidak membuat penderitaan tambahan, jadi tidak membuat duka baru, jadi Anda menyingkirkan dari akar dari duka tersebut. To make real and know where dukkha ends, Anda juga mengetahui kapan atau saatnya duka itu berakhir. and to practice the path that leads to this. Anda juga menjalankan atau berlatih di jalur yang menuju pembebasan dari duka tersebut. This is the relationship that will give your life nobility and a relationship that will give true happiness to your life. Cara hidup seperti inilah yang akan membawa Anda kepada jalan mulia yang dapat membawa Anda kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Compassion is doing something, karuna is doing something to relieve suffering now and in the future. Karuna atau juga kasih sayang tersebut adalah satu cara untuk dapat mengurangi penderitaan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Again, a mother does that for the child, Tentunya ini dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya, looking after it. menjaga mereka. Yeah? Karuna is bringing some warm water for me to drink so that my throat gets tickles. Nah, karuna tadi contohnya adalah membawakan air untuk Ajan minum karena tadi mungkin tenggorokannya mulai merasa tidak enak. Yeah? It's doing something so that there's less suffering now and in the future. Jadi karuna tadi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan itu berkurangnya penderitaan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. And that's again, the person who most needs your karuna is of course the person you live with 24 hours. Jadi tentunya orang yang paling penting untuk dapat Anda berikan karuna tadi adalah orang yang hidup bersama Anda 24 jam sehari setiap harinya. And then you see, then you can go to, a happiness that is a joy based on something that lifts you up and encourages you to do good. Jadi dengan adanya cara-cara seperti ini maka akan membangkitkan kebahagiaan Anda dan juga rasa suka hati Anda untuk juga memberikan Anda dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik. And that's mudita. Nah, ini adalah mudita. Yeah? It's a sense of, wow, that's lovely. Jadi mudita itu contohnya ketika Anda merasa wow, ini sangat menyenangkan. And if that lifts you up and encourages you to think, oh, I could do that, or I can make it, that's the experience of mudita. Ketika Anda sedang berlatih mudita tadi itu, Anda merasa terinspirasi. Jadi Anda merasa sangat senang sekali. Oh, saya bisa melakukan hal yang baik tadi tersebut juga. The rebirth, if there's no insight, if there's just mudita developed and no insight, is in the realm of infinite consciousness. Ketika kita mengembangkan mudita itu, maka kita ketika ada tumimba lahir, maka kita akan terlahir di kondisi atau yang tidak terbatas dari kesadaran yang tidak terbatas. Interesting rebirth, because consciousness in this sense is like the sense of noticing, and particularly noticing goodness. Ketika kita mengembangkan hal ini adalah hal yang sangat menarik karena kalau kita bicara consciousness atau juga kesadaran itu adalah ketika kita menyadari apakah hal yang baik itu. In noticing something or in being aware of something, being aware of the goodness and the beauty in it. Ketika kita sudah memiliki satu cara atau satu kemampuan untuk dapat menotis atau dapat mengawasi, mengamati, maka kita dapat mengamati apakah hal yang baik tersebut. Finding something that you think, well, this is a blessing. This is something that uplifts. This is something that's not making more pain. So when you're noticing people or you're noticing yourself, finding ways of noticing that which is a blessing.
Dengan cara ini Anda dapat melihat segala sesuatu itu yang baik tadi itu menjadi suatu keberkahan atau suatu hal yang blessing gitu ya. Jadi membangkitkan semangat Anda, dan ini membangkitkan semangat Anda untuk melihat hal-hal yang baik tersebut tadi yang tidak menyebabkan kemunculan penderitaan yang baru. Jadi Anda dapat melihat hal-hal yang baik dalam segala sesuatu. Yeah, noticing how something is good fortune, is good luck, how something is fortunate. Kita juga dapat melihat apakah yang disebut dengan tadi keberuntungan atau juga keuntungan. Jadi kita bisa menganggap, kita dapat melihat hal tersebut dengan baik. Now that's an expression of mudita. Inilah yang disebut dengan ekspresi dari mudita atau juga ekspresi dari mudita tadi. No, and then overseeing all of this, like keeping an eye over all of it. The mudita is obviously a lovely place to live, because then everything that you notice is beautiful. Kemudian kita dapat melihat segala sesuatunya itu tadi, kita dapat mengamati segala sesuatu yang tadi kita bangun itu. Mudita ini juga merupakan suatu tempat kediaman yang sangat baik, yang sangat indah. It's close to the Pure Land. Jadi mudita ini dekat dengan tanah suci. Good. The sense of, everything's fine. everything's teaching you the Dhamma. Jadi kita melihat segala sesuatunya indah sekali, segala sesuatunya kita dapat melihat hal-hal yang baik dalam Dhamma tersebut. Yeah. So that's the sort of experience of mudita. It's like when you find your way now to the pure land, not sometime in the future. Jadi dengan mengembangkan mudita ini Anda dapat menemukan suatu cara atau suatu jalan mengembangkan menuju tanah suci itu di masa sekarang, bukan di masa yang akan datang. No, it's the Buddha Sakyamuni, Siddhartha Gautama. His was karuna, and that means you have to work. It's a way of effort. Jadi Buddha Sakyamuni itu sudah memberikan kita karuna. Jadi dengan cara yang sudah diajarkan Buddha itu, maka saatnya kita untuk berlatih dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Buddha. You actually have to use wisdom, because you need wisdom in order to practice compassion. The two go together, as you say. No? Tentunya Anda perlu juga bijaksana. Jadi dengan mengembangkan kebijaksanaan itu, maka Anda dapat berlatih bersama-sama untuk mengembangkan bijaksana dan juga cinta kasih tadi. Yeah, that takes work, takes effort. The Buddha that we know is the Buddha that requires effort. Tentu dalam latihan ini diperlukan suatu daya upaya. Jadi kita memerlukan suatu usaha. Jadi dari ajaran yang telah diberikan oleh Buddha itu, kita berusaha untuk mengikutinya. And unfortunately, if you don't make the effort with this Buddha, then you're not going to get born in the Pure Land. Namun jika Anda tidak berusaha di masa Buddha yang sekarang ini, mungkin Anda tidak bisa menuju ke tanah suci. Because when you get born in the Pure Land when you recognize that everything is already teaching you the Dhamma and everything's fine. Jadi ketika Anda mungkin nanti bisa berkesempatan terakhir di tanah suci tersebut, Anda dapat mengetahui bahwa di sana itu sudah banyak diajarkan Dhamma. You have to do it now. I'm sorry, future lives don't work for this. Jadi Anda harus lakukan sekarang, saat ini juga, karena di masa depan itu mungkin tidak berlaku lagi. Yeah. So this is the rebirth in the realm of mudita. Inilah yang disebut dengan tumbuh lahir di alam atau juga di realita mudita. And in all of this, overseeing all of this is upekkha. Dengan kita mengamati ketiga hal ini, maka kita mengamatinya dengan seksama, itulah yang disebut dengan UPK. Upekkha is the capacity to tolerate and be sensitive in the most extreme, in all circumstances, always being able to be present, alive, and still but sensitive. Jadi UPK ini adalah suatu kapasitas di mana kita bisa menjadi tenang, tetap tenang dalam berbagai kondisi. Jadi ketika kita merasa UPK itu adalah ketika kita
ada satu kondisi apapun itu, kita tetap berada di sana, present, kita tetap hidup gitu ya, tetap hidup dan tetap sensitif. Jadi kita bisa merasakan. Still but not stuck. Tetap tapi tidak terjebak. Still but not stuck. Jadi berada tetap tapi tidak terjebak di sana. So whatever happens, you're quite able to tolerate it. Your tolerance is infinite. Jadi ketika apapun yang terjadi itu Anda memiliki kemampuan untuk mentoleransinya. Toleransi Anda itu tidak terbatas. So everything that happens, you're completely awake to all the time. Apapun yang terjadi Anda saat itu juga awake. Jadi Anda juga sadar apapun yang terjadi. And then, of course, then whatever response comes from that is either mudita, Dalam hal ini, respons yang keluar atau juga yang bisa Anda berikan adalah contohnya tadi ada mudita, joy. Wow, this is happening. ada rasa cinta, ada rasa kegirangan di sana. Wah, ini sedang terjadi nih. Or karuna, if you can't get the joy, because then you'll try and do something to relieve suffering now and in the future. Atau juga Anda bisa memunculkan tadi karuna, karena Anda mungkin tidak bisa menemukan hal yang membangkitkan kebahagiaan di sana. Karuna itu tadi yaitu mengurangi penderitaan. And you're never pushing away experience or feeling that this experience, is somehow disgusting. This is just how it is, and I can accept it fully. That's metta. Ini yang tadi disebut dengan Anda tidak menolak segala sesuatu atau juga Anda tidak berusaha menyingkirkan pengalaman-pengalaman yang muncul ini. Jadi Anda tidak usah berpikir bahwa pengalaman ini akan berlangsung terus-menerus. Ini adalah fenomena yang natural, begitu saja adanya. Inilah yang disebut dengan metta. These are just some reflections on these responses to life that are natural for a heart free from ignorance. Ini adalah suatu refleksi atau juga renungan terhadap respons yang bisa kita berikan kepada dalam hidup kita dalam sehari-hari. Ini adalah hal-hal yang bersifat alami. And the way to really trust your heart to be free from ignorance is to know what's happening in the heart. Jadi caranya kita tadi dapat mempercayai batin kita itu yang terbebas dari rasa ketidaktahuan itu adalah dengan cara mengamatinya dengan seksama. As you receive experience and as you respond to experience, to know what's happening. Ketika Anda mengalami suatu pengalaman, Anda memberikan suatu respon terhadap pengalaman ini, Anda menjadi tahu apa yang sedang terjadi di sana. You may have, school children used to come to Amaravati, or they still do, and one of them asked me at the beginning, just before the meal, can you sum up Buddhism in 3 words? Jadi dulu itu suka ada anak-anak sekolah gitu ya, anak-anak sekolah suka ke wihara tempat Ajahn berdiam itu di Amaravati. Jadi ada anak-anak ini yang bertanya kepada Ajahn sebelum makan, tolong dong Ajahn di summarize atau juga disingkat nih ajaran Buddha itu dalam 3 kata. And I said I'll tell you after the meal. Jadi Ajahn jawab, nanti ya saya jawab setelah makan ya. Because you all know quite a lot about Buddhism, and you could probably summarize Buddhism in 3 words: Buddha, Dhamma, Sangha. Mungkin Anda yang sudah memiliki banyak pengetahuan tentang ajaran Buddha ini bisa menyimpulkan, oh ya 3 kata nih, ada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Anicca, Dukkha, Anatta. Anicca, Dukkha, Anatta. Sila, Samadhi, Panya. Ada sila, samadhi, dan juga panya. You can figure out quite a few three letter. Mungkin Anda bisa mencari atau juga memberikan 3 kata tadi. And I asked Lumpur Sumedho.
Jadi Ajan bertanya pada Lumpo Sumedo. I don't know if this is going to work in Bahasa. Jadi Ajan nih kurang yakin nih apakah kalau ditranslate ke bahasa Indonesia nih artinya nyampe atau enggak nih. Because he said, well, one word is enough. Kata Ajan Sumedo itu berbicara bahwa satu kata cukup. Because in English, there's this word called awake. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut awake atau tersadarkan. Which is both a noun and an instruction, an imperative. Awake. Jadi kalau bahasa Inggris itu awake atau tersadarkan itu dia ada dua jenis nih katanya ini tipenya itu yang pertama itu adalah suatu yang disebut dengan noun kata kerja dan juga yang kedua itu adalah suatu instruksi. Ayo bangun gitu. Yeah, and so it's know what's happening. Jadi kita mengetahui, kita mengamati apa yang terjadi. Or as often he says nowadays, it's budho. Jadi yang sekarang ini mungkin orang-orang kenal dengan istilah Budo. Yeah, because it's a sense of resting in that knowing of what's happening as one receives experience and how one responds to experience. Dengan cara kita mengetahui apa yang terjadi. Jadi bagaimana kita menerima pengalaman yang hadir itu dan bagaimana cara kita memberikan respon atau juga memberikan suatu respon dari diri kita. Because if a heart free from ignorance doesn't push stuff away, it doesn't feel inadequate in any way, it doesn't feel it needs to get anything or get rid of anything. Batin yang terbebas dari ketidaktahuan itu maka dia tidak akan menolak atau tidak akan mendorong segala sesuatu yang datang itu, dia tidak akan merasa tidak cukup. Jadi dia batin itu dia mengerti nanti bagaimana caranya memberikan respon. And it naturally does the very best it can to not feel more pain. Jadi secara alami tentu yang ingin dilakukan adalah agar tidak merasakan adanya penderitaan atau kesakitan. Now if a heart seeks pain, it means it's confused. Kalau mungkin yang muncul tadi ada rasa penderitaan atau juga kesakitan, mungkin batin itu merasa bingung. Because pain, I know what pain does to me. It makes me feel stupid, and it makes me feel less alive. It makes me crushed up, and very stupid because I just want to get out of the pain. Rasa sakit yang muncul atau rasa penderitaan yang muncul itu mungkin menyebabkan kita merasa bodoh gitu ya, merasa kurang semangat, juga melululantakkan kita karena kita ingin sekali keluar dari rasa penderitaan atau rasa tidak nyaman itu. And actually, what I would really like is for me to be completely free from that pain. Yang ingin saya rasakan, yang ingin saya inginkan itu adalah terbebas dari rasa sakit atau penderitaan tersebut. And of course, it would make my life very much easier if everybody I met was completely enlightened. Tentu akan sangat mudah kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sudah tercerahkan dengan sempurna. Wouldn't it be lovely if everybody I met was completely enlightened? Tentu sangat menyenangkan ya apabila semua orang yang kita ketemu itu sudah tercerahkan. I certainly wish that you're all completely enlightened. Ajan juga berharap Anda semua di sini nih sudah tercerahkan. I wouldn't have to give a Dhamma talk. Jadi tidak usah lagi Ajan ceramah Dhamma hari ini. And you certainly wish that I'm completely enlightened. Jadi Anda tentu berharap bahwa Ajan juga sudah tercerahkan dengan sempurna. Because then you might think that the talk is worth listening to. Jadi Anda merasa bahwa hari ini ceramah Dhammanya ini pantas untuk didengarkan. And everybody you meet on the street, you'd really like them to be completely enlightened, because it would make your life easier. Terhadap semua orang yang Anda temui di jalan, Anda berharap bahwa mereka semua itu sudah tercerahkan agar hidup Anda itu tentu lebih mudah. So you'd really like to wish everybody a happy new year. Maka dari itu Anda juga ingin sekali mengucapkan selamat tahun baru, semoga tahun barunya bahagia kepada semua orang. Happy New Year. Selamat tahun baru, Happy New Year. If we open the
question and answer, would you be able to do it? I can do it. I mean, I don't know how much time you all have, and also, if you do have business to do, this is not a place, this is not a structure whereby I'm trying to make you suffer more. So if you need to go to the loo or if you have other things to do, please do it. This is free. We still have time, Ajahn. Okay. Can we take some questions? Yes. Jadi Ajahn tadi buka kesempatan tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti boleh bertanya. Namun tadi Ajahn juga bilang tempat ini bukan tempat yang tertutup. Jadi misalnya kalau ada urusan, ada yang harus dikerjakan lagi, kalau mau meninggalkan tempat juga tidak apa-apa. They will wait for the question to come in, Ajahn, and they will sing one more song. Ajahn, is that okay? Oh. Upeka. Let's enjoy it. Thank you Bante for the sharing Dhamma. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita menyediakan 2 metode pertanyaan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kertas yang sudah tersedia di depan kursi Bapak Ibu. Dan yang kedua, bisa bertanya langsung ke Ajahn dengan maju ke depan. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama. Kepada petugas. Untuk lagu kedua, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Biarkan Damai di Hatimu, halaman 64. Ya, ikut. Kala ku gundah, daku ingat Buddha. Di kala ku goyah, hanya Dhamma penopang jiwaku. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha, ingin ku laksanakan semua Dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Dalam hidup ini ku hanya mengenal Buddha, ingin ku laksanakan semua Dhamma ajaran mulia. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur
hidupku. Oh Buddha, terangilah jalan hidupku, singkirkanlah duka dan ragu. Biar ku bahagia di dalam damai-Mu selamanya seumur hidupku. Selamanya seumur hidupku. Baiklah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin saya buka dulu. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ajan? Ada 3 ya. Mungkin dari Ibu yang depan dulu yang pakai baju merah. Good morning, Ajahn. We as a Buddhist, as much as possible, we would like to. Morning, Ajahn. I'm saying that Amala, we as a Buddhist, as much as possible, we would like to apply this metta, karuna, mudita, upeka in our real life. The problem is some people, they tend to make use of it too much. Somehow it is too much. Maybe you can share us on how we deal with these kind of people. Thank you, Ajahn. Can you translate that into Bahasa? Yeah, sure. Of course. Jadi sebagai Buddhis, kita kan biasanya selalu pengen menerapkan yang namanya metta, karuna, mudita, upeka dalam hidup. Cuma kadang banyak orang-orang di sekitar kita yang selalu menyalahgunakan kebaikan kita itu loh. Jadi bagaimana sih? Oh, dia itu baik, udah make use aja gitu. Jadi bagaimana baiknya kita deal sama orang-orang seperti ini? Thank you Aja. I think what is being asked here is what sort of wisdom can be used so that suffering is less now and in the future. Yes, because sometimes there's the sense that people will try to take advantage of perceived weaknesses, or even people will try to intimidate one into being weaker by saying, you should be. And the shoulds are always a way of making extra stress for people. Shoulds for oneself and shoulds for others. Jadi tentunya yang harus diingat bahwa kita mempunyai namanya tadi kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu kita gunakan itu untuk mengurangi penderitaan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Terhadap orang-orang yang tadi istilahnya itu seperti mengambil kesempatan gitu ya, terhadap orang-orang yang dianggapnya itu atau lemah gitu ya karena mengembangkan kualitas-kualitas ini, maka kita mungkin bisa melakukan suatu hal itu, kita menjadi bijaksana tadi. Jadi kita tidak memberikan stres yang ekstra lagi pada diri kita. Jadi kita mengembangkan kebijaksanaan itu. Jadi kita bisa mungkin istilahnya kayak mengintimidasi bahwa saya juga mengerti yang mana harus dilakukan, yang mana yang tidak gitu. Sometimes in order to help or sometimes in order to act, one has to find a way to be sensitive in a less sensitive way. Ketika kita sedang berlaku atau memiliki tingkah laku itu, kita mencari satu cara gitu ya, satu jalan gitu. Bagaimana caranya? Kadang kita perlu menjadi lebih sensitif, kadang kita menjadi tidak terlalu sensitif. Now, when a child throws a tantrum, like a 2-year-old throws a tantrum,
You know how 2-year-olds get when they throw a tantrum? They are completely uncontrollable. Ini contohnya tadi misalnya ada anak nih usia 2 tahun gitu ya, masih kecil dia ngamuk gitu, tantrum. Jadi untuk anak yang 2 tahun yang sedang tantrum itu tentunya mereka tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dikontrol. Almost anything you do, they are still going to say, "You're really hurting me." Apapun yang Anda lakukan, mungkin anak ini akan bilang jangan lakukan itu karena Anda menyakiti saya. You just have to put and just hold them. Jadi yang perlu Anda lakukan tadi mungkin ya sudah di kupingnya ditutup saja dan dipegang anaknya. And some people who are more than 2-year-olds behave like that, in case you haven't noticed. Ada juga orang-orang yang umurnya mungkin sudah tidak 2 tahun lagi, namun tingkah lakunya itu seperti anak tersebut. And you have to be insensitive in order to be sensitive. Oleh sebab itu, maka Anda perlu menjadi tidak sensitif. Jadi Anda tidak sensitif untuk menjadi lebih sensitif terhadap masalah ini. That one of the ways that I explain this is that those people who do cooking, they sometimes put things in the oven and they take things out of the oven. Yes, if something's very hot in the oven, if you don't put oven gloves on to take it out, then you'll be too sensitive and you'll actually drop it and make a mess. Satu contoh lagi nih, misalnya ketika Anda memasak nih, ketika masak itu Anda masukkan bahan makanan itu ke dalam oven, dan ketika Anda sudah selesai mau diambil bahan masakannya itu atau makanannya itu sudah selesai, Anda mau ambil kan tentunya Anda perlu pakai sarung tangan. Jadi sarung tangan itu kalau tidak pakai sarung tangan maka tangan Anda menjadi terlalu sensitif, mungkin makanannya malah akan jatuh. Or if you're dealing with something that's poisonous or toxic, you put on gloves so that you don't get contaminated. Ketika Anda misalnya berhadapan atau juga harus memegang sesuatu yang bersifatnya itu beracun, tentu Anda perlu pakai sarung tangan juga agar Anda tidak terracuni. So, if somebody is trying to say, "Well, I'm hurting. Please really help me. Please really help me." You have to actually think, well, what is the wisest way to actually help this being rather than just trying to shut it up? Mungkin nanti ada yang datang kepada Anda, "Oh, tolong, saya lagi kesusahan nih, tolong," gitu ya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini Anda hendaknya berpikir cara terbaik atau cara paling bijaksana apa yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Or if somebody's really attacking you and trying to hurt you, then it's actually it's kind to them to stop them from hurting you. Contohnya lagi, ada orang yang benar-benar nih datang untuk menyerang Anda. Jadi hal yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk orang ini adalah menghentikan dia untuk menyakiti kita tentunya. Because you're stopping them making bad karma. Karena Anda sedang menghentikan mereka untuk melakukan perbuatan buruk. So call the cops, call the lawyers. Jadi Anda bisa panggil polisi, panggil juga pengacara. Not with the intention of harming them, but with the say, well, this is in order to stop them making more bad karma. Jadi tujuannya itu bukan untuk mereka saja, bukan tujuannya karena kita tidak mengasihi mereka ya, namun tujuannya itu adalah untuk menghentikan mereka untuk melakukan karma buruk. Because as I've said about meditation, when you're sitting meditation and there's pain in your body when you're sitting meditation, I say don't move straight away. Ketika Anda sedang duduk bermeditasi, jadi mungkin ada rasa sakit gitu yang muncul dalam tubuh Anda. Jadi coba jangan langsung dirubah postur meditasinya. Wait a bit, and then before you actually move, think clearly. I move because I have compassion for the body. Jadi ketika Anda tadi badannya itu ada anggota tubuh yang merasa kesakitan, jadi Anda jangan langsung bergerak dulu, tapi Anda cerna dulu, Anda berpikir dulu, oh saya harus bergerak karena saya memiliki cinta kasih pada tubuh ini. And then you feel happy about moving because you feel I've been wise. Jadi ketika Anda bergerak itu Anda merasa bahagia, oh ya saya bahagia nih, sekarang saya bergerak. So somebody's really bothering you or something's really attacking you, and you say, or you think, or somebody's trying to exploit you, think to yourself,
I do this for their sake. I stop them from doing bad karma. Ketika ada orang yang menyerang Anda, yang mengganggu Anda, ada yang mengeksploitasi Anda, maka Anda hendaknya berpikir, oh saya melakukan ini karena cinta kasih, jadi saya melakukannya ini untuk menghentikan mereka ini dari perbuatan buruk yang lebih banyak. If they exploit me or they exploit this situation or if they harm me, they're actually doing bad karma. So I'll stop them doing bad karma. Ketika mereka mengeksploitasi saya atau mengeksploitasi keadaan, maka ini akan memunculkan suatu karma buruk, maaf. Jadi tujuan Anda untuk menghentikan mereka itu adalah untuk menghentikan mereka berbuat atau menambah perbuatan buruknya. Yeah, and that way you can actually act in a way that does stop them doing bad karma. Sehingga Anda dapat melakukan satu tindakan yang menghentikan mereka menambah perbuatan buruknya. And you help them suffer less in the future, even if, when you tell your children, you say, work hard to do your homework, and that's hard work, but so that they'll suffer less in the future. Dengan cara ini, maka Anda dapat membantu mereka ini untuk mengurangi penderitaan di masa mereka yang akan datang. Jadi ini adalah satu cara yang harus Anda latih, cara yang harus Anda bangun untuk membantu mereka ini agar tidak menambah penderitaan mereka. If you do something to try to make somebody happy, you're always going to be looking and thinking, are they happy yet? Are they happy yet? And you won't be happy. Mungkin ketika kita sedang berusaha untuk membahagiakan orang lain, maka ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk mereka itu kita berpikir, mereka udah bahagia belum ya? Mereka udah senang belum ya? Dengan pemikiran atau pola pikir seperti ini, maka kita sendiri yang akan menjadi tidak bahagia. Or, do they like this? Do they like this? Like you've offered me all this food, and you're trying to find out, have I taken your food? Jadi Anda berpikir nih, mungkin ketika Anda memberikan sesuatu pada orang lain, dia suka nggak ya dengan pemberian saya? Seperti tadi misalnya kita sama-sama berdana pada ajan makanan, kira-kira diambil nggak ya? Yeah, and you actually make yourself unhappy trying to make somebody else happy. That's always the case. Dalam hal ini, maka Anda membuat diri Anda sendiri menderita ketika berusaha menyenangkan orang lain. All you can do is help somebody suffer less now or in the future, and then whether they're happy or not is their business. Yang bisa Anda lakukan adalah mengurangi penderitaan dari orang lain itu atau juga makhluk lain itu sekarang, di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Perkara mereka bahagia atau tidak bahagia itu urusan mereka masing-masing. And if you expect somebody else to make you happy, you're giving up your responsibility for your own happiness and making somebody else responsible for your happiness. And that's unfair to them, and it makes you their slave. Ketika Anda mengharapkan orang lain untuk membahagiakan diri Anda, maka itu Anda artinya sedang memungkiri tanggung jawab Anda sendiri, bahwa yang perlu membahagiakan diri Anda sendiri, diri Anda sendiri. Itu artinya dengan hal ini, mengharapkan kebahagiaan dari orang lain itu Anda berharap, jadi ini tidak adil buat orang lain itu. It's not that other people can't make you happy. That's not, but it's not their responsibility to make you happy. Bukannya orang lain itu tidak bisa membuat Anda bahagia, bukan seperti itu. Namun kebahagiaan diri Anda sendiri itu bukan tanggung jawab dari orang lain. It's particularly in the case of children. If you make your children responsible for your happiness, you're going to be sad, and you're giving them. Terutama ini anak-anak nih, misalnya Anda mengharapkan anak-anak Anda membahagiakan diri Anda gitu ya, maka ini Anda dengan mengharapkan anak-anak itu membahagiakan Anda, maka Anda akan menjadi sangat sedih nih. They can make you happy, but it's not their responsibility. Jadi anak-anak ini bisa membahagiakan Anda, tapi itu bukan tanggung jawab mereka. And it's not your responsibility to make your kids happy either. Jadi sebaliknya juga, bukan tanggung jawab Anda untuk membahagiakan anak-anak Anda. Your responsibility is to help your kids suffer less now and in the future. Jadi tanggung jawab Anda itu adalah untuk membuat anak-anak Anda itu menderitanya berkurang di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yeah, so that does mean giving them discipline and doing stuff like that, so that they might be a little bit unhappy some of the time, so that they could be happy in the future.
Jadi ini tentunya maka oleh sebab itu Anda perlu nih ketika berhadapan dengan anak-anak itu memberikan semacam disiplin bagi mereka. Mungkin mereka pada awalnya itu nggak bahagia, nggak senang gitu. Tapi ini demi kebahagiaan mereka di masa yang akan datang. Okay. Does that help a bit? Yeah? Tough. Don't make your spirituality make you into a wimp. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Masih ada 2 orang lagi, apakah masih ada Ibu yang tadi angkat tangan? Ya, silakan Bu, maju ke depan. Good morning, Achan, Namo Buddhaya. Allow me to ask one question. Actually, just now just a bit describe the question I'm gonna ask, but I would like to hear more clearly. So, what if our happiness, our own happiness, depends on somebody else's happiness? So, briefly, the happiness of that other person is essential to us. So, and we know that we are not in the condition to be able to create the happiness for that person. And as long as the person is not happy yet, it will keep bothering our mind. So, what if our best solution to overcome this kind of condition? Thank you. Ya, jadi sebenarnya tadi udah dijawab secara ringkas ya oleh Achan pertanyaan saya. Jadi bagaimana kalau kita itu kebahagiaan kita itu tergantung pada kebahagiaan orang lain? Ya, jadi dengan kata lain kebahagiaan orang lain itu penting bagi kita. Ya, dan kita itu dalam kondisi belum mampu untuk melakukan sesuatu untuk membuat orang itu bahagia. Dan selama orang itu belum bahagia, kita akan terus terbebani oleh pikiran itu. Jadi bagaimana cara terbaik untuk mengatasi hal seperti ini? Terima kasih. Patient endurance. Patient endurance. One of the things it's you know, things are there because of causes and conditions. And if you feel your happiness is dependent upon you being able to make somebody else happy, which is what I think what you're saying, my happiness is dependent upon that person being happy. And you can't do that. You can't make another person happy. And you feel upset because you can't make that other person happy. You have to work here. You really have to work here. Because trying to manipulate somebody else out there, it's never going to be a solution to lasting happiness. You really have to work here and say, well, why? Why does my happiness depend upon that person? And it's all about thinking. It's all about thinking. You know, my happiness is dependent. You can think of all the reasons. Notice what's not thinking. Rather than trying to stop thought, notice what's not thinking. Notice the context in which thought arises and ceases. When the thought arises, I want that person to be happy. What can I do to make them happy? Notice what's not thinking. And notice what you're putting out when you think, I want that person to, what you're putting out is a sense of, I can't do this. I can't make that person happy.
And so the energy you're putting out is the energy of, I can't, I can't, I can't. And that energy, if you keep repeating that energy, whatever you do, you'll always come up with, I can't, I can't, I can't. And it'll find something else that I can't do. Ya, tadi mungkin yang pertama tadi Ajan jelaskan itu harus ada kesabaran di sana ya. Kesabaran dan juga daya tahan. Jadi kita ingat bahwa segala sesuatunya itu adalah muncul karena adanya sebab. Jadi adanya sebab maka akan muncul adanya akibat. Jadi ketika kita berpikir bahwa kebahagiaan kita bergantung nih kepada orang lain. Jadi orang lain itu kita harus membahagiakan orang lain dulu baru kita merasa bahagia. Sementara kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kita tidak bisa memanipulasi orang lain atau perasaan orang lain. Jadi solusinya itu adalah ketika itu bukan solusinya. Jadi ketika kita terus berpikir, saya harus membuat dia bahagia dulu baru saya bahagia. Jadi ini bukan solusi. Jadi daripada kita terus-menerus berpikir seperti demikian, maka kita sadari dulu. Kita berpikir, kita sadari apa yang itu tidak memikirkan kebahagiaan orang lain. Jadi daripada kita terus-menerus berpikir adanya penyesalan tidak bisa membahagiakan orang lain, kita berpikir dulu bagaimana bahwa memang saya tidak punya kapasitas untuk melakukan hal itu, gitu ya. Jadi kita berpikir yang tidak berpikir gitu istilahnya. Jadi kita tidak memikirkan harus membahagiakan orang lain. Jadi kita terus berpikir, energi yang kita keluarkan itu adalah ya sudah saya tidak bisa melakukan itu, gitu ya. Saya tidak bisa. Jadi ini adalah salah satu yang kita pikirkan bahwa saya tidak bisa membahagiakan orang lain. Banyak juga ada hal-hal lain yang mungkin tidak mungkin atau tidak bisa saya lakukan. So what can you do? So find something that you can notice where that person is happy without you having to do anything. In what situation or where is that person happy regardless of what you do? Tadi kan kita berpikir, kita berpikir gitu ya, tidak ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan untuk orang lain. Sekarang kita pikirkan juga apa solusinya, itu adalah berpikir apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya tadi adalah yang bisa kita lakukan adalah melihat atau juga mencermati kapan sih orang itu bahagia tanpa perlu kita apa-apain gitu, tanpa perlu kita lakukan sesuatu terhadap mereka itu bahagia. Nah itu kita cermati aja kapan adanya kondisi-kondisi seperti ini. Because life will seek happiness. Karena kehidupan itu akan mencari kebahagiaan. Whatever that person's doing, somewhere along the way, something will encourage the sense of this is where I find a sense of happiness. Ketika orang itu sedang menjalani kehidupannya sehari-hari, maka kehidupan itu dia juga akan mencari sumber kebahagiaannya sendiri. It may be perverted. They may find happiness in things that won't make them happy. Mungkin mereka akan menemukan kebahagiaan di hal-hal yang kurang baik, kurang bijaksana gitu. So then you have to think, well, what can I do to help that being suffer less now and in the future? Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah memikirkan suatu cara bagaimana agar Anda dapat membantu makhluk itu untuk kependeritaannya itu berkurang di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. If somebody is always trying to make me happy, jika ada orang yang terus-menerus berusaha membuat saya bahagia, I feel actually pressure from them. Jadi yang terjadi adalah saya kok kayak merasa terbebani gitu ya karena adanya hal ini. They're trying to make me happy. And mereka berusaha membuat saya bahagia. And actually I find it quite irritating sometimes. Namun ini ternyata cukup menyebalkan terkadang. I can tolerate it, but it actually doesn't necessarily make me happy if somebody's trying to make me happy. Mungkin bisa saya toleransi, cuma ini bukan sesuatu yang saya sukai ketika ada orang lain itu terus-menerus berusaha untuk membuat saya senang gitu, membuat saya bahagia. Because they're always saying, "Are you happy yet? Are you happy yet? Are you happy yet?" Jadi ini ibaratnya nanya gitu ke orang-orang, udah bahagia belum? Udah bahagia belum? Why are you so interested? Jadi nanti orang pada ngomong kenapa kepo banget. So, so how can you help them suffer less now and in the future? Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya itu membantu mereka agar tidak menderita di masa yang sekarang maupun masa yang akan datang.
And part of that might be taking the pressure off them. Jadi salah satunya ya mungkin ya sudah jangan berikan mereka beban tadi itu bahwa mereka harus bahagia gitu. And that might work. But it's Mungkin- different for different people and things will change. Mungkin berhasil satu orang, mungkin orang lain juga tidak berhasil ya. Tergantung banyak sekali kondisi. Happy New Year. You really wish that they were enlightened. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada sedikit pengumuman untuk Bapak Ibu yang memarkirkan mobilnya berjenis rice putih dengan plat B2979UZJ. Rice putih dengan plat B2979UZJ. Mohon untuk tolong digeser dulu karena menghalangi jalan. Terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bante? Ayo, silakan. Namaste, Bante. I would like to ask you this question. I've learned about Dhamma, and sometimes I watch Dhamma talks when I have spare time. But whenever it comes to a problem, let's say it's family problem comes into my house, I still feel sad, anxious, and overthink about it. So my question is how to get rid of those feelings. Thank you. Do you think it's wrong to have those feelings? No. But I would like to get rid of the anxiety. Do you want to pass? Jadi selamat pagi Bante, saya mendengarkan Dhamma dan saya juga belajar tentang Dhamma. Tapi ketika ada suatu masalah datang ke kehidupan saya masih merasakan sedih, cemas dan overthinking. Jadi bagaimana caranya untuk menyingkirkan rasa itu? Terima kasih. The noble relationship to stress and anxiety is to understand it. It's not to get rid of it. Jadi bagaimana cara mengatasi yang tadi namanya stres, yang berlebihan dan juga rasa cemas yang berlebihan itu bukan caranya itu disingkirkan gitu, bukan di get rid, tapi kita mengerti, kita pahami. It's not wrong to feel stressed and anxious. Jadi bukan hal yang salah kalau kita merasa stres, tertekan dan juga cemas. Not wanting to feel stressed and anxious is going to make the stress and anxiety that one feels more stressful and more anxious. Tidak ingin merasakan stres, tidak ingin merasakan cemas, itulah yang menambah kecemasan, menambah stres, menambah tekanan. Any sort of sense of separation is going to be stressful. Tadi contohnya itu adalah misalnya ada terjadinya perpisahan. Adanya perpisahan itu akan menimbulkan rasa stres, tekanan. What you don't have to take is it personally. It's not your fault that somehow you're stressed about the house, the mortgage, the job, the children, the parents, the car, the bicycle, the friend. Jadi jangan dianggap ini masalah personal gitu. Jadi jangan dianggap depersonalize gitu ya. Masalah-masalah yang terjadi misalnya ada masalah di rumah dengan keluarga, masalah cicilan rumah, masalah di mobil, masalah di sepeda. Jadi jangan ditanggapi itu segala sesuatunya itu dengan begitu personal gitu ya. It's not wrong to feel stressed. Jadi tidak ada yang salah dengan merasakan stres. Yeah? The thing is to notice what is not stressful even with that stress. Yang kita bisa lakukan juga tadi adalah dengan memperhatikan kapan kita itu tidak stres walaupun ada tekanan yang muncul. And the Buddha is not stressed. Jadi Buddha itu tidak stres, Buddha itu tidak tertekan. And the Buddha is just that knowing. Buddha itu mengetahui This is stressful. kondisi ini atau keadaan ini sangat stressful atau sangat menekan, sangat tidak menyenangkan. The knowing of that is not stressful.
Dengan mengerti adanya kondisi ini, maka itu tidak akan menciptakan stres yang tambahan. What I can do is keep practicing the Eightfold Path Yang bisa saya lakukan adalah dengan terus berlatih jalan mulia berunsur 8, and not add to the stress. sehingga tidak menambah tekanan atau stres yang tambahan. This is, notice this, that when the stress comes, sort of, then what is not stressful? Is your little toe stressed? No. Is your right elbow stressed? Ketika stres itu datang atau muncul, rasanya sangat tertekan gitu ya, badan juga tertekan, jasmani gitu misalnya ya. Coba kita rasakan, stres itu adanya di mana? Apakah ada di jari kaki? Apakah ada di tangan kita sebelah kiri? Ada di mana stres itu? When I breathe with my belly going out as I breathe in and breathe out with my belly going in, how does that feel with the stress? Ketika saya misalnya bernafas, saya bernafas nih, perut saya naik, kembung dan kempis gitu ya. Ketika bernafas masuk, perutnya kembung. Ketika bernafas keluar, perutnya kempis. Bagaimana rasanya ketika itu terhadap stres? So you don't try to get rid of the stress. You more like play with it and notice what's not stressful. Saat stres itu datang atau perasaan tertekan itu datang, maka Anda sadari dulu apa itu stres itu, Anda pahami gitu ya. Jadi Anda dapat juga misalnya bermain-main gitu dengan stresnya itu. Oh, here it is again. And you can, notice that smiles. Notice how you feel when you smile at something like that, because that's actually where suffering ends. Jadi ketika Anda tadi misalnya ada yang mulai tersenyum gitu ya, Anda sadari, Anda pahami, ketika Anda mulai tersenyum tadi itu, mungkin itulah di saat itu penderitaan itu mulai berakhir. Because there's a sense of, it's like this. Jadi Anda merasa, begini toh. And that is actually really helpful to notice, because you're not taking it so personally. Jadi ini yang penting untuk dicatat ketika ini muncul. Jadi Anda tidak mengambil tekanan atau stres yang berlebihan itu secara personal, jadi secara pribadi. Oh, poor thing, you're stressed again. Aduh kasihan ya yang stres gitu ya. Yeah, and you don't worry about it so much. Jadi Anda tidak khawatir berlebihan. You notice your mind throwing a tantrum like a 2-year-old, but you don't believe in. Jadi Anda mungkin rasakan nih batin Anda atau pikiran Anda itu sedang ngamuk nih seperti anak tadi berusia 2 tahun tadi yang Anda tidak percayai. You know how the mind goes, I can't stand this. Jadi mungkin pikiran itu kalut, kacau gitu ya. Apa macam lah. So this is so one of the things that you can really notice when you've mislaid your car keys or you've mislaid your phone. Notice the sort of sense of stress that comes then. Jadi Anda mengidentifikasi nih, misalnya stres atau tekanan yang muncul itu karena Anda lupa nih taruh di mana kunci mobil gitu ya. Kita pahami dulu, kita cari dulu sumbernya ini. Where did I leave it? Di mana ya saya taruh ya? Where is it? Yeah, notice that sense. Jadi Anda pahami tadi yang muncul tadi. And notice what happens to that sense of stress when you find it. Kemudian Anda setelah memahami gitu ya, Anda tadi merasakan rasa tidak nyaman yang tadi ketika Anda cari-cari itu, kemudian Anda misalnya sudah ketemu, Anda itu lagi Anda rasakan lagi perasaan lega tadi. And then that is really helpful, because if you can have that sense, that same sense of where is it, when you're looking for the sense of presence here and now. I've lost my sense of where I am.
Jadi ini tadi Anda cermati tadi ya perasaan atau juga yang muncul ketika kita sedang mencari-cari itu dan Anda memahami oh saya sedang berada di sini dan sekarang. Because I got lost in this sort of thought or lost in this sort of thing or lost in that sort of stuff. And then when you come back, there's a sense, here it is. There are the keys. I found them. Ya, Anda merasakan oh tadi batinnya begitu kalut, begitu kacau, begitu di mana ya panik gitu ya. Namun ketika Anda sudah menemukannya, Anda merasa mulai tenang, Anda sudah kembali ke saat sekarang. Notice that sense of relief when you find yourself, oh, I'm okay. It's okay. I'm here. I can cope with this. Anda perhatikan tadi perasaan lega tadi itu yang muncul. Oh, nggak apa-apa nih, saya ada di sini, saya bisa menghadapinya. Even if you have lost your phone, Bahkan kalau benar-benar hilang ya tadi handphone Anda, it's gone. And then I'll figure out something to do. ya sudahlah, sudah hilang gitu mau diapain lagi? Nanti saya coba cari solusinya lagi. Yeah. So that notice that sense when you come back to the sense of it's okay, and really enjoy that as often as you can, so that however strange and weird the world is, it's all right. I'll deal with it. Jadi Anda tadi mengamati perasaan yang Anda amati tadi, kembali ke perasaan yang lega tadi. Ya sudahlah, beginilah dunia. Dunia itu kadang memang aneh gitu ya. Tapi ya saya dengan bisa kembali di sini mengamati hal tersebut, ya sudah semuanya bisa baik-baik saja. Yeah, because you can. You really, really, you can. You're part of the family of Buddhists. Tentu bisa Anda lakukan. Anda adalah bagian dari umat Buddha. You're practicing wisdom so that suffering can be less for yourself and others now and in the future. Anda mempraktekkan kebijaksanaan. Jadi dengan kebijaksanaan itu Anda dapat mengurangi penderitaan diri Anda maupun juga orang-orang di sekitar Anda di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. You're really receiving the responsibility of a human birth and feeling, how can this be a blessing to all beings? Sekarang Anda terlahir di sini menjadi manusia. Jadi Anda mempunyai Anda menyadari adanya satu tanggung jawab bagaimana Anda bisa menjadi sumber berkah bagi di sekitar kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi makhluk di sekitar kita. Buddhism is certainly the best way to train a human being. Come on. Ayolah, Buddha ini sudah memberikan cara terbaik untuk manusia bisa berlatih. You're incredibly lucky, all of you. Kita semua di sini sangat beruntung sekali. Happy New Year. Happy New Year, selamat tahun baru. Okay. Ajan, there's some questions coming in from papers. Is it okay that we continue? Boleh. Oke, ada beberapa pertanyaannya kayaknya tadi sudah dijawab secara tidak langsung ya. A few of the questions has been indirectly answered by you, Ajan. So just a few reminders. Please. Okay, the question is, what's the best way to develop and maintain metta during our busy daily life since we often forget? Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan dan juga menjaga metta dalam kehidupan yang sehari-hari itu sibuk karena terkadang kita lupa. Notice when you've got it and then rejoice. Notice when you're present in it and rejoice. Jadi Anda cukup dengan Anda menyadari Anda berada di dalam metta itu dan turut bergembira gitu, rejoice, bergembira. Yeah. So just that's mudita, practice mudita. Jadi Anda berlatih mudita tadi. Anda berlatih tadi yang mudita itu ya. And notice how uncomfortable it is that when you dwell in anger and hatred. Mungkin Anda tadi menyadari bagaimana rasanya tidak nyaman kalau ada rasa kebencian dan juga kemarahan. Your worst enemy would wish that you were angry because nobody respects somebody who's angry. You look terrible. You make yourself ill. You can't sleep. All of these things. Remember, that your worst enemy would wish that you were angry.
Jadi harap diingat juga tadi nih, mungkin ketika Anda marah-marah nih, itu adalah yang diharapkan dari musuh terburuk Anda gitu, musuh paling bebuyutan Anda itu berharap Anda marah. Karena dengan marah itu kan Anda menjadi tidak nyaman, tidak bisa tidur gitu ya. Jadi kemarahan itu sebenarnya diharapkan oleh musuh-musuh terburuk Anda. Okay, one more Ajan. Ajan Namo Buddhaya, kindly advise how to be free from like and dislike. Thank you Ajan. Jadi mohon bimbingan bagaimana caranya agar terbebas dari rasa suka dan tidak suka. How can you be free from like and dislike? You don't have to believe. If you like something a lot, leave a little bit of room to hate it. If you hate something a lot, leave a bit of room to like it. Jadi caranya itu adalah tadi jangan terlalu ekstrim gitu. Jadi kalau Anda tidak suka sesuatu, kasih ruang gitu ya, kasih ruang. Oh mungkin nanti saya bisa suka. Sama sebaliknya kalau Anda tidak suka, Anda benci sesuatu, kasih ruang juga. Jadi mungkin Anda tidak akan selamanya membencinya. Yeah, that's one of the ways to be. It's not to say you shouldn't have likes and dislikes, but don't believe them. Jadi jangan percaya itu ya istilahnya, jangan percaya adanya rasa suka tidak suka tadi ya. Last one Ajan. Nggak boleh. Mungkin terakhir ya, kasihan Ajannya udah dari tadi ya. Pertanyaan terakhir ini yang tadi, bagaimana cara mengembangkan karuna mudita kepada orang yang pemarah dan egois? Ajan, the question is, this is the last one Ajan. How do we cultivate the karuna and mudita towards people who are who likes to get angry and also selfish? I think I've dealt with that one a little bit. I think that the person that you most need to cultivate metta and karuna, mudita and upekkha for is this one. If you cultivate it for this one, you'll be okay with others. Jadi tadi sudah sempat dibahas juga mungkin di pertanyaan-pertanyaan awal. Jadi caranya itu yang pertama kita harus kembangkan itu kepada diri kita dulu sendiri. Kepada diri kita dulu kita kembangkan karuna, mudita, upekkha tadi. Kemudian dengan kalau berhadapan dengan orang lain maka tidak akan ada masalah lagi. And a personality is always going to have likes and dislikes. Jadi secara umum itu mungkin memang ada yang bisa muncul rasa suka tidak suka. A personality is a personality. And a personality is always going to be irritating and not quite what you want it to be, and this includes your own personality. So it's just going to be the way that it is. It's never going to be perfect. You're not going to find perfection in something that's never going to be perfect. Jadi personality atau sifat bawaan itu ya, personalitas itu seperti itulah sifatnya gitu ya. Jadi mungkin memang ada terkadang yang kita suka, tidak suka. Jadi tidak bisa menjadi sempurna. Jadi kita terima saja apa adanya. Okay, thank you very much Achan. Thank you all very much for your patience and very, very best wishes. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Baik Bapak Ibu, kami mohon untuk kita bangkit berdiri dan bersikap anjali karena yang mulia Ajan. Thank you. Ajan akan meninggalkan ruang. Tidak masalah. I can leave. Great.